Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman yang telah benderang yang telah kita rasakan saat ini. Saya di sini menjelaskan sedikit pentingnya mempelajari ilmu hadis. Nah, kita tahu bahwasannya hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana di dalam hadis ini berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan di mana Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita menjalani hidup agar tidak berada dalam jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan mewajibkan kaum muslim untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup kita. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya, maka kita ini tidak akan tersesat, sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya ayyuhan nasu inni qad taraktum fikum ma inistata'tum bihi falang tadillu abadan kitabullahi wa sunnatan nabiyyi. Artinya, wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian pegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Malik. Nah, ada juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasulil wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan ada juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 ini mengandung arti bahwasannya barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa yang mengikuti ajaran sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita telah mentaati Allah. Begitupun juga sebaliknya, barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka kita tidak mentaati Allah. Nah, terus kita juga tahu bahwasannya seluruh umat Islam telah paham bahwa hadis Rasulullah SAW ini bisa menjadikan pedoman hidup kita yang utama setelah Al-Quran. Gimana tingkah laku manusia yang
yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya yang di dalam Al-Quran, yang masih bersifat global atau yang biasa disebut dengan masih bersifat mujmal, maka kita bisa beralih atau merujuk kepada hadis yang sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Al-Quran dan hadis ini saling berkesinambungan satu sama lainnya dan tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak. Dalam Al-Quran hendaklah dicarikan penyelesaiannya di dalam hadis. Nah, karena hadis ini berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana hadis ini berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum-hukum Islam yang tetap. Orang Islam tidak mungkin memahami hukum Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber hukum Islam tersebut. Dan seorang mujtahid dan seorang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Maka pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini agar kita juga bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran ini tidak terdapat penjelas, maka kita bisa merujuk kepada hadis. Maka disitulah antara Al-Quran dan hadis satu sama lainnya saling berkesinambungan, sehingga jika kita ingin mencari penjelasan tentang ayat ini, maka bisa kita merujuk kepada hadis tentang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.